Itu kan fasilitas dari kantor semua ada gitu ya. Istilahnya Oke, kenikmatan seorang perjaka mana lagi yang dia dustakan gitu Kak. Halo, ketemu lagi dengan Esa di podcast kita. Dan siang hari ini atau episode kali ini Esa mendatangkan tamu lagi yang istimewa dan seorang wanita lagi, karena memang kita lebih fokus ke cewek-cewek ya. Gak tahu kenapa, karena wanita itu adalah tiang negara. Jadi berdiri tidaknya sebuah negara itu tergantung dari wanita. Makanya saya berharap tamu-tamu Esa yang wanita-wanita ini bisa menginspirasi wanita-wanita yang lain di luar sana. Apapun profesinya, pokoknya bisa terus diperjuangkan, fight for it, alright. Dan sudah ada Mbak Sarah. Halo Mbak Sarah. Halo Apa Kak Esa. kabar? As always happy. Happy ya. Kita Oke. terakhir ketemu berapa abad yang lalu ya? 2 abad. 2 abad. Dua Pokoknya tahun. jauh sebelum corona. Yes. Ya berarti betul, itu kalau betul. dihitung udah hampir 3 tahun loh Kak. 2 tahunan lah ya. Kayaknya corona pernah sekali deh. Oh iya. Berarti 2 tahunan lah ya kurang Oke, 2 lebihnya ya. tahunan. Nah, betul. siapa Mbak Sarah ini? Beliau ini adalah wanita muda yang istimewa, seorang trainer bisnis network marketing. Trainer bisnis network marketing dan juga networker juga nih. Jadi dua-duanya. Memang dia paling seneng dunia yang berhubungan dengan network marketing. Nah, apa sih network marketing? Mbak Sarah, network marketing itu orang sebenarnya udah pada umumnya dengernya itu paling sering adalah kayak MLM ya, Oke. multi level marketing kayak gitu ya. Yes. Ini beda nggak sama yang kayak gitu? Iya, jadi network marketing itu memang salah satu sistem pemasaran yang cukup menarik ya Kak. Betul. Karena kita dengan konsep modal yang sangat kecil, seseorang bisa memulai usaha dengan profit yang besar seperti itu. Oke. Bisa dikatakan resikonya juga sangat kecil, bahkan dikatakan tidak ada. Itu yang membuat kamu tertarik di network marketing itu berarti salah satunya. Iya. Sebelumnya udah pernah kerja yang lain belum? Eh, Sebelum terjun di dunia network marketing nih? Belum Kak, karena dari saya kuliah itu saya udah di network marketing. Oh, dari Bahkan awal. dari skripsi, waktu itu masih skripsi tapi masih pusing-pusing harusnya ya. Oh, Tapi betul. udah ngelirik-lirik kayaknya nanti lulus kuliah harus bersaing dengan banyak orang. Jadi aku harus curi Oke. start nih gitu. Itu udah berapa tahun yang lalu tuh mulai bisnis di network marketing? 2018 Kak. Dari 2018. Sorry salah, 2018 iya. Oke, 2018 ya. Salah Kak, bukan 2018. Berapa? 2008. 2008. Kamu tadi 2018 bilangnya Iya, loh. makanya kok 2018. 2008 udah kenal dengan network marketing ini ya? Iya betul sekali. Oh. Jadi udah 14 tahun Kak. Gila, 14 tahun loh. Iya, Wow. seperti hubunganmu sama dia. Nggak bercanda Selama ya itu para ya. netizen. Gimana, Kak? Gitu. Sebenarnya apa sih network marketing itu gimana sih sebenarnya? Yang menariknya di mana? Iya, Selain itu- tadi modalnya kecil, hasilnya banyak. Jadi semua orang dari berbagai kalangan itu bisa masuk di industri ini tanpa harus misal nih dia punya sertifikat, ijazah, dia harus punya Oh, mungkin iya juga TOEFL-nya harus sekian, nggak seperti itu Kak. Oh. Jadi nggak perlu kemampuan yang khusus, tapi bahkan kita punya slogan ya, from zero to, To hero. ya Oh, artinya itu- justru kita belajar di Itu network yang marketing. menciptakan dari ini ya, network marketing itu tadi juga. Ya kita pakai istilah yang sudah ada Oh, sih, tak cuma pikir itu menciptakan real, itu. Oh, real iya di network juga. marketing itu terjadi. Karena kamu udah membuktikannya sendiri ya. Of course. Ya. Wow, dari 2008. 2008. 18 tahun hampir 20 tahun ya. Wow, dan Lumayan. enggak tertarik untuk nyoba bisnis yang lain? Sejauh ini sih belajar bisnis yang lain, kepo-kepo iya, tapi kayaknya passionnya emang di network marketing. Wow, dan emang hidup dari situ sampai sekarang ya kayaknya. Iya. Wow. Dari saya setelah lulus kuliah mencari jati diri sampai menemukan pasangan hidup, menikah, punya anak, Sempat jadi MC juga. selalu lah, network kalau nggak marketing. Iya betul sekali. Kalau MC itu hobi, salah. Hobi ya, ya. Kak, Heeh. betul. Loh, justru malah bisa dimanfaatkan dong ya network marketing. Cuman gini Kak Sarah. Orang itu kan ada beberapa yang skeptis nih ya, begitu dengar, wah, network marketing nih. Oh, itu yang member get member itu ya. Iya. Nah, itu kayaknya sekarang juga udah mulai memudar juga tuh Memudar. pemikiran seperti itu, karena itu bukan produk tapi itu sistem pemasaran kan sebenarnya Iya, kan. itu sistem pemasaran. Dan sekarang kalau kita bicara member get member, sekarang semuanya sistemnya kayaknya member get member deh iya. Kak Esa ya kan. Bener, Mas mau ini Jadi bikin member, iya. sebenarnya kayak gitu ya digunakan juga ya. Iya, betul sekali Oke. Kak. Menarik kan gitu. Berarti network marketing ini luas ya pengertiannya. Bahkan hampir semua penjualan di lini apapun menggunakan itu ya. Berarti Iya ya? betul sekali. Makanya sekarang kita pinter-pinter pilih nih Kak perusahaannya, kemudian sistem marketing plan-nya seperti apa. Jadi sedikit tips dari saya kalau ada di antara teman-teman yang pengen terjun di industri network marketing Apapun gitu itu. kan, apapun itu ya, itu cek dulu karena kita di Indonesia ini
boleh kita bilang MLM ya, itu ada lembaga yang menaungi Kak, Oh, ya gitu. namanya APLI ya. Jadi APLI? ya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Oke. Ya kalau kita sudah masuk ke situ berarti aman lah. Ini perusahaan bisa long term, jangka panjang. Loh Kak, itu menarik. Kenapa? Karena sekarang sepertinya bahwa produk yang dijual dengan network marketing ini juga sekarang mulai bervariasi. Bahkan Betul. kripto, trading itu pun juga menggunakan sistem yang sama loh. Nah, sistemnya juga member get member Benar, kan. Nah, member get itulah member. dia. Nah, kalau itu sudah bukan ranah saya Kak Esa ya. Kalau dalam masalah trading dan kripto ya. Betul, Cuma betul. memang kalau di network marketing itu tadi yang menarik Kak. Kita itu jadi tidak perlu ada keterampilan khusus, tapi di situ itu kita diajarin. Oh, Makanya- karena ada trainingnya ya. Betul sekali. Makanya itu profesi saya kan. Oh iya. Jadi trainer network marketing karena memang harus ada pelatihannya, harus ada support sistemnya gitu. Jadi kalau kita mungkin ini ibu rumah tangga nih atau orang yang mungkin habis kena PHK nih karena kan Betul. pandemi kayak gini ya Kak, pengen cari-cari bisnis tapi modalnya kecil. Terjun di network marketing. Nah, cari yang perusahaannya memang sudah legal, diakui negara, kemudian ada support sistemnya gitu. Jadi nanti kamu di situ bakal diajarin, kamu bakal di training, di coaching gitu ya. Dan itu Betul. dengan biaya yang minim sekali gitu. Bahkan ada yang Artinya- gratis gitu. Artinya beberapa membernya dari Mbak Sarah sendiri itu mereka tidak harus S1, S2 gitu berarti ya? Enggak. Maaf ya, bahkan yang kuli bangunan pun ada loh Kak. Oh gitu ya. Iya betul. Bukannya merendahkan profesi itu juga ya, Oh iya, maksud semua saya profesi kan, bagus. iya semua profesi bagus. Tapi maksudnya kan kadang yang benar-benar lulusan dari SD, SMP Oke. aja itu bisa terjun di sini. Gitu. Wow, oke. Dan apa sih produk yang dijual nih Mbak Sarah ini apa? Yang kamu ikutin tuh apa Oke, kalau sekarang? aku di skincare sama suplemen sih. Skincare sama suplemen? Iya, melihat kebutuhan sekarang. Dan kalau Oh. suplemen kesehatan ini kan kayaknya sepanjang masa kan selalu butuh Iya butuh ya. kan. Iya, Benar-benar. makanya Termasuk itu. skincare juga. Orang siapa sih nggak pengen glowing gitu ya? Iya, Kak Esa makin glowing. Ya ampun. Kalau aku pakai amplas biasa Kak ini Kak ya. Oke deh. Oh, seperti itu ya Kak berarti. Tapi pindah-pindah nggak dulu? Artinya gini, kan produknya banyak nih. Kita seperti yang kita tahu bahwa network marketing ini kan banyak produknya. Mm-mm. Pindah-pindah nggak atau beda-beda produk nggak waktu itu? Ya maksudnya kakak mungkin dari 2008 tuh apakah aku stay di satu Di situ perusahaan terus, gitu betul. ya? Enggak sih, aku udah ganti ada sekitar 3 kali. 3 gitu kali. Ya. Ya, tapi Ya. 3 kali termasuk konsisten loh. Kamu 3 kali itu. Dalam serintang waktu sekian Iya, ya. Itu pun karena ya ada satu lain hal karena makanya di awal saya bilang ketahanan dari sebuah perusahaan harus masuk di asosiasi yang diakui negara tuh itu poinnya Kak, supaya perusahaan tuh nggak berhenti di tengah jalan gitu loh. Oke. Jadi kitanya udah yang totalitas, kitanya udah all out nih, kitanya income-nya juga udah banyak. Tiba-tiba kena regulasi akhirnya tutup. Jangan sampai Oh, I seperti see. itu ya. Tapi pernah ngalamin yang kayak gitu juga berarti kan? Pernah lah di Perjalanan awal-awal. waktu seperti selama itu ya. Artinya pengalaman baik buruknya kan sudah ngerasain semuanya. Betul. Oke, tapi tentang pandangan orang yang skeptis tadi tuh gimana? Mbak Sarah pernah ngalamin juga? Ngalamin Nah, dan itu gimana tuh? prinsipku Itu menarik. prinsipku satu Kak, nggak perlu didebat. Oh. Jadi kalau kita bicara masalah paradigma ya, itu Ya. semua orang itu pasti punya sudut pandang sendiri-sendiri Benar, gitu. benar. Jadi ibaratnya kalau kita berdebat itu nggak menghasilin apa-apa. benar. Jadi benar. kalau aku mending tunjukkan dengan prestasimu, cielah gitu. Oh, jadi misalkan ada orang yang alah, ini pasti MLM ya. Gitu udah biarin aja berarti. Udah ya? biarin aja. Oke. Kalau aku lagi mood nih, Ah, aku tanya, emang menurut kakak MLM itu apa? Saya tanya gitu. Ya kan itu biasanya itu kan cari orang gitu. Aduh beb, aku jualan sate juga cari orang tahu. Iya. Bener Nggak sih? Iya nggak? Ini, Terus aku udah jualan pengalaman apa ya? nih? Nggak Iya cari juga ya. orang gitu loh. Semua jualan cari orang ya. Iya Kak Esa, MC kan? Cari nasabah juga, cari klien Itu gitu. apa? Cari klien juga, cari orang juga kan. Oh. Pernah nggak MC depan kambing gitu? Enggak di sini. Bercanda. Iya, masuk akal. Tapi ya? esensinya dapat ya? Benar. Iya itu. Oh iya, maksudnya. hampir semua orang yang namanya jualan cari orang ya. Iya Kak. Oke, Makanya kalau apa di yang jawabannya gini, salah? alah itu kan yang dapat bonus-bonus tapi bonusnya diambilin dari modal kita. Nah, itu gimana kalau kayak gitu? Bisnis diambil dari modal kita. Bonusnya. Heeh. Kan ada orang yang gini nih kadang-kadang misalkan harus invest sekian. Iya. Nah, invest sekian yang taruhlah misalkan anggap aja 1 juta nih. 1 juta yang 500 jadi produk. Nah, 500-nya itu yang dibagi-bagi sama member-member kayak gitu-gitu. Ya itulah tadi, makanya selama udah ada dalam regulasi pemerintahnya semua itu udah dihitung. Loh sekarang kalau kita bicara, loh itu kan ngambil dari uang kita. Loh maaf, kalau misal kita saving nih di sebuah bank ya, loh emang bunga yang didapat tuh bukan dari uangnya orang-orang yang nabung juga. Ini contoh sederhana loh. Dan Bagus bank sih. tuh di Indonesia ini
legal loh, dan itu nyata, legal. real itu di tengah-tengah Masuk akal. kita gitu. Jadi kalau di bank itu, karena saya pernah orang bank juga kan, Nah, kan, itu sorry adalah loh ya. ada biaya administrasi Tuh. antara 7.500 sampai 15.000 Oke, terus setiap bulan. Iya. Itu kan berarti tabungan kita diminta tuh Iya, ya. oke. Seperti itu tadi maksudnya ya. Iya, artinya kan Wow. kita bisa dapat bunga. Bank itu juga memutarkan uangnya nasabah. Benar, kan? kalau kayak gitu gak jalan dong ya. Iya, makanya perlu diperhatikan juga kalau kita ikut network marketing tuh. Oke, saya join sekian, modal saya sekian, saya dapat apa? Iya, Dan benar. apakah nilai produk itu worth it dengan harga segitu? Iya. Kalau worth it dan memang bagus produknya, ya udahlah, terlepas nanti saya jalan bisnisnya apa enggak kan saya nggak rugi. Dapat produk yang bagus. Ya, itu loh poinnya, Kak. Oke, ini harapan saya, harapan kita nih Mbak Sarah ya, bahwa yang menyaksikan ini nanti mindset orang tentang yang namanya network marketing itu lebih terbuka lagi. Iya, betul. Bahwa tidak seburuk itu gitu. Bahkan Yes. emang gak ada buruknya, hampir semua pekerjaan atau semua usaha tuh ya namanya member ya pasti get member ya harus Iya. dapat. Kalau enggak ya siapa yang mau beli produk kita kan gitu ya Kak ya. Betul, Kak. Masuk akal, menarik banget. Cuman di episode segmen kita kan belum ada minumannya nih. Kita tunggu deh segmen kedua karena kita ada di Partri Golf Resto yang tempatnya keren ini. Biasanya mereka akan punya menu-menu istimewa. Nanti akan kita keluarin Mbak. Kita boleh cicip-cicip dikit lah nanti ya. Asik. Oke, kita tunggu dulu, kita pesen dulu. Nanti kita akan balik lagi di segmen kedua. Oke, sudah balik kita di segmen kedua. Esa tadi udah menulis pesanan-pesanan minuman yang akan Esa hadirkan di sini dan pengen lihat makanannya atau menu-menunya apa aja. Kita minum dulu kali Kak Sarah ya. Yang paling penting itu dulu ya. Oke, Partri. Waduh, ini langsung datang. Gila, cepet sekali. Ini apa Mas namanya, Mas? Ini namanya pandan latte. Pandan latte. Pandan latte. Harganya berapa nih? Harganya 25. Oh, murah. Cafe 25 dapat pandan latte. Kalau yang itu? Strawberry shortcake. Kok kamu ngasih strawberry ke dia, aku yang ini ya? Ini cowok, ini tuh cewek gitu seringnya. Sesuai bajuku nih loh. Oh iya, Pink, sesuai. kan? Mas, mau nanya, di Partri ini kan restonya udah lama berdiri juga nih. Sekarang memang sedang renovasi, betul ya? Ini ada promo apa lagi nih selain Promo kita ada strip loin. ada Strip loin. street loin? Strip loin. Apa itu street loin tuh? Stick. Oh, stick. Iya, Oke. Tebus murah. 100.000 dapat 2 porsi. Oh, 100.000 untuk 2 couple, berarti artinya 100.000. Nanti berdua tuh cukup udah dapat 2 tuh berarti. Oke, ukurannya sama. Sama. Oke. Itu makanannya. Apa lagi selainnya? Untuk minuman kita juga ada kopi buy one get one. Oh, buy one get one. Ini termasuk nggak? Termasuk juga Mas. Oh, berarti ini seandainya misalkan aku beli kayak gini berarti itu free. Yang Sama. kopi juga. Oh, yang sama. Oh, begitu. Oh, sampai kapan promonya nih? Promonya sampai Maret. Sampai Maret. Ini bisa buat wedding juga kan? Bisa dong. Oh, luar biasa. Kamu udah nikah belum? Belum. Oh, belum. Yaudah, kamu nikah sama aku besok ya. Hey. Jangan cari nomor HP-nya abis ini ya. Terima kasih ya Mas ya. Oke, sukses. Thank you, Mas. Kak, dirasain dulu aja. Aku udah haus dari Oke. tadi soalnya. Kopi. Kita minum dulu ya. Yo, kita minum dulu. Jadi buat teman-teman yang misalkan pengen nyobain ke sini ke Partri Golf, itu silakan aja datang di sini. Ini pokoknya tempatnya gampang banget di pinggir jalan raya. Alamatnya ntar nih, kita harus di bawah ya. Alamatnya. Nah, nih di sini nih. Wow. Tambah asik Nyami ngobrolnya kita. Oke, lanjut lagi Kak, menarik. Oke. Ternyata tim saya itu sudah ada yang ikutan network marketing ya. Luar biasa memang. Beneran ya bro ya? Udah ya? Udah ikut dia ternyata. Bagus kan? Berarti banyak banget ternyata. Dan Iya. menurut pengalaman Mbak Sarah juga, Mm-mm. berapa ada pengalaman unik nggak? Artinya pengalaman yang luar biasa yang bisa menggugah orang dan ini nyata. Itu apa Kak yang bisa merubah hidup seseorang gitu? From zero to hero tadi misalkan apa? Contoh-contoh yang udah pernah kamu lihat sendiri. Jadi Atau mungkin dari diri kamu sendiri oke. pastinya rasain kan? Iyalah pastinya. Oke, jadi di network marketing itu saya benar-benar merasakan kekuatan sebuah impian ya atau dream itu ya. Jadi kadang orang nggak kalau orang kerja nih, mohon maaf ya. Karena suami saya kerja, jadi sering cita-cita sama dia. Itu nggak pernah sih ditanya sama bosnya impian kamu apa gitu. Jadi di network marketing itu yang paling membuat berkesan adalah kita itu dilatih untuk bermimpi. Gitu ya, kita ditolong untuk bermimpi tapi nggak hanya sekedar mimpi Kak Esa, Oke. tapi mimpi itu jadi nyata. Oh, I see. Salah satu bukti nyatanya adalah rumah yang saya tempatin sekarang Betul. bersama keluarga saya itu sama persis ya nggak persis sih, kalau persis Ya. namanya gimana ya 90% lah Kak Esa. Dari mulai layoutnya, warna-warnanya, pintunya di mana, jendelanya di mana, itu sama persis dengan gambar yang saya download sekitar 12 tahun yang lalu. Wow. Ini real ya nih ya? Real banget. Oke. Jadi dan itu pun saya sadar setelah rumah saya tuh jadi gitu. Oke. Kan itu saya jadiin wallpaper di laptop saya kan. Nah waktu itu rumahnya udah jadi, laptop saya buka, saya kaget juga loh.
aku pernah download gambar ini ya gitu. Oh. Dan gambar ini tuh yang aku doain, yang aku liatin, yang beberapa aku tahun yang lalu. Iya, dan itu nggak cuma setahun, 12 tahun. 12 tahun yang lalu. Kadang kan kitanya kan udah lupa kan di tengah badai kehidupan gitu kan. Benar. Dan ternyata itu membuat satu spirit karena memang kita sungguh-sungguh. Jadi kita tuh punya great vision, gambaran yang jelas di masa datang tuh saya mau kayak gimana sih gitu. Nah, sekarang gimana kita bayangin ya, kita membayangin kita jadi orang sukses. Misalnya kita bukan dari latar belakang yang memang kita orang tua kita kaya atau gimana gitu ya Kak. Gimana kita bisa menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita aja nggak pernah bayangin. Iya, bahkan bermimpi aja nggak berani. Nah, bayangin tuh aja nggak berani ya. Itu dia Kak Esa, itu kisah nyata. Dan ada lagi yang mengharukan saya adalah saya bertemu dengan seseorang, ya dia dalam kejatuhan usaha yang sudah hopeless lah karena dia punya anak ya yang masih sekolah, ada 2, istrinya juga ibu rumah tangga, padahal tulang punggung keluarga nih Kak. Orang tuanya sakit lagi gitu kan, makanya dia udah hopeless kayak gimana. Waktu itu saya cuma bilang, ikut yuk training, saya punya training nih. Betul. Besok begitu kan, hari Minggu gitu. Akhirnya, aduh Bu, aku lagi pusing kayak gini malah kamu suruh ikut training. Udahlah nanti ikut aja, saya cuma bilang gitu ya. Untungnya dia trust ya sama aku ya, dia ikut. Nah di situ entah spirit atau energi apa yang dia dapatkan sehingga dia itu bisa berubah gitu. Yang awalnya tadi hopeless, dia negative thinking, dia kayak nggak punya harapan gitu kan Kak. Dia jadi punya power untuk melangkah dan dia punya solusi untuk masalah-masalah kehidupannya. Dan one day sekarang dia udah jadi seorang malah aku sebut profesinya ya, malah dia sebagai seorang MUA yang cukup apa namanya rame juga, ternama juga. Di Solo itu? Di Karanganyar sih, Solo juga kerjaannya, tapi dia rumahnya di Karanganyar. Ya maksud saya adalah memang sih dia nggak di network marketing gitu, tetapi ketika dia terjun di situ sekian waktu, dia belajar hal-hal yang mungkin dia tidak ditemukan di luaran sana gitu. Ya, bagaimana bermimpi akan masa depan dia yang cerah, bagaimana nanti dia mewujudkan itu dan itu nyata gitu. Dan sekarang dia udah ngerasain mimpinya itu. Iya, udah ngerasain dan sekarang setiap saya butuh, misal aku minta tolong ini nggak pernah mau dibayar kan. Oh, asiknya di situ ya, salah satu keuntungannya ya. Padahal saya nggak berharap kayak gitu karena ya saking dia mungkin say thank you gitu ya karena mungkin dia menganggapnya kayak balas budi lah Kak. Mungkin ya, gitu. padahal saya juga tulus-tulus aja mau waktu ngasih tahu ini loh gitu. Jadi itu berkesan banget. Tadi kan Kak Isa tanya apa sih contoh-contoh yang berkesan gitu kan di dunia yang network berkesan. marketing. Dan ini mungkin perlu Esa jawab jujur juga bahwa beberapa kali saya pernah juga baru sekali Kak ya ikut atau memandu acaranya Mbak Sarah juga. Ya, itu acara ulang tahun kalau nggak salah ya. Ulang tahunnya juga. Di mana di sana juga banyak orang bercerita tentang kisah sukses-suksesnya. Ini yang membuat saya kemarin sempat istilahnya terpacu juga. Gila, ini ibu-ibu rumah tangga, dia pekerja pabrik kalau nggak salah ya. Iya, dulu buruh pabrik ya. Buruh pabrik nggak punya apa-apa. Terus dia pamer di situ nunjukin kalau dia udah dapat mobil baru. Iya, 2 lagi ya. Langsung 2 mobilnya dengan jangka waktu nggak terlalu lama. Yes. Berapa tahun begitu. Dan salah acak beneran. Ini beneran Mbak? Ya beneran Mas. Dia nunjukin bukti-bukti fotonya dan itu nggak settingan, bener-bener nyata beneran. Gitu loh. Nah artinya bahwa sebenarnya kita tuh bukan orang lain yang merubah hidup kita ya kayak, tapi diri kita sendiri. Iya betul. Diri kita sendiri, impian kita, niat kita, dan kita ketemu wadah yang tepat pastinya. Yang penting itu menemukan wadah yang tepat. Iya betul. Oke. Dan intinya adalah dari segmen kedua ini selain kita nyicipin minuman yang istimewa dari Partri tadi ya, bahwa sukses itu jangan dibayangkan yang serem-serem aja dulu, bahwa kalau kamu berani membayangkan sukses, maka kamu akan bisa sukses. Tapi kalau membayangkan saja tidak berani, bagaimana melangkah ke sana kan? Nggak ada bayangan sama sekali. Ya impian kan gratis, bermimpi aja dong. Yang penting jangan kelamaan. Tidur kan? Nggak action, nggak bangun-bangun betul. Iya. Oke, Kak gini, pertanyaan lagi adalah ini biar buat yang menyaksikan ternyata udah join, misalkan mereka udah memang terjun menggeluti dunia networking ini. Iya. Sebenarnya tips yang paling harus dimiliki, paling mendasar tuh apa sih untuk seorang networker nih? Oke, yang pertama tadi saya udah bilang ya, punyain impian, karena modalnya ini terlalu murah kalau di network kan, nggak mungkin menghabiskan tanah, nggak butuh ijazah juga. Jadi karena terlalu mudah masuknya, kadang penyaringnya juga diri kita sendiri kan akhirnya. Itu konsisten tekun itu sih. Jadi yang menarik di network marketing adalah kita punya mentor kan. Ya, saya pernah lihat podcastnya Pak Sandiaga Uno tuh bilang bahwa dan ini saya sepakat sekali bahwa bisnis yang bagus tuh yang ada mentornya gitu. Ini yang ngomong siapa sih yang nggak kenal beliau kan gitu kan. Dan di network marketing itu ada mentornya. Jadi saran saya adalah konsultasi sama mentornya, deket-deket sama orang-orang positif gitu ya. Jadi kita bisa lebih cepat meraih impian. Ya, gitu benar sih, dekat dengan orang positif itu. Kalau dulu ada pepatah lama, jika kamu
dekat dengan penjual parfum, maka kamu akan ikut wangi. Yes. Jika kamu dekat dengan orang peternak babi, ya kamu akan tercium aroma babinya Baunya juga seperti gitu. Jadi lingkungan itu mempengaruhi juga ya Kak ya. Yes. Betul sekali. Oke, jadi silahkan buat teman-teman yang memang saat ini menggeluti dunia seperti Mbak Sarah ini, yaitu network marketer istilahnya Kak ya. Ya. Oke, silahkan aja bahwa itu pekerjaan yang mulia juga, bahwa sebenarnya tidak ada pekerjaan yang apa ya bisa diremehkan gitu, enggak, bahkan sekalipun orang pemungut sampah pun itu sebuah pekerjaan juga Kak. Betul Kak. Iya. Dan di sini kamu bisa sukses sama tim kamu ya, nggak hanya kamu sendiri, itu yang Benar. menarik Yang juga penting ya. jangan sendiri, harus ada tim. Iya betul. Karena sukses nggak bisa diri sendirian biasanya ya. Iya Kak. Butuh support Iya. sistem juga. Seperti hari ya. ini pun juga ada timnya. Terima kasih. Luar biasa tim yang di belakang layar. Nggak kelihatan tapi Nggak kelihatan tapi kerjanya keren. hasilnya kelihatan nih nanti kayaknya. Yes, Mudah-mudahan. Kak Sarah, nanti kita pengen ngobrol lagi di segmen ketiga, Oke. yaitu tentang ya lebih ke personal lah. Ya, lebih ke personal. Kita pengen tahu nih. Pasti kan Kak Sarah ini kan karena sudah memiliki keluarga nih. Saya pengen tahu support seorang suami itu seperti apa sih yang akhirnya membuat dirimu bisa menjalani ini, kan karena memang support keluarga juga kan. Pastinya, Nah, Kak, kita iya. ntar akan ngulik lebih dalam lagi di segmen Siap. ketiga. So, jangan kemana-mana. Yes, kita ada di segmen 3 dan Mbak Sarah, nanti kita pengen ngobrol lagi detail tentang pribadinya Mbak Sarah bersama dengan Oke. keluarga, bagaimana support keluarga yang mendukung 100% apa yang Mbak Sarah lakuin. Tapi ntar dulu, tadi kan Esa pada pesenannya itu bukan hanya minuman, tapi ada Apa tuh? makanannya juga. Aku dipesenin nggak? Oh ada dong, nanti nyicipin ya. Oke, Partri. Wah, ini dia makanannya. Beda lagi. Ini kayak kebab gitu ya Mas ya? Iya. Apa namanya Mas? Namanya chicken quesadilla. Chicken Quesadilla. wasadila. Wah, bahannya apa tuh? Jadi isinya ada saus barbecue, Heeh. ada mozzarella, slice chicken, Wow. dan Apa ya? Jamur kayaknya. Banyakan menu dia lupa jadinya. Ingat-ingat sampai bisa apa coba? in Ayo. Apa tadi, ulangi lagi dari awal coba, ada apa ya? Kalau enggak tak suruh pecat kan. Apa tadi namanya? namanya chicken quesadilla. Tipe Chicken quesadillas. quesadilla. Bahan utamanya adalah daging-dagingan ayam. Ya. Oke. Chicken slice, ada barbecue. Oh, barbecue Barbecue. juga ada, mozzarella ada juga. Ada tomato. Oh, kayak gini nih harganya berapa nih? Harganya sekitar 30-an. 3 murah, 30.000. 30 dapat segini banyaknya ya. Iya. Oke, tenang. Aku diet, Mbak Sarah diet buat kalian ntar ya. Terima kasih Mas ya. Luar biasa Oke, banget. thank you Mas. Oke, nanti kita icip-icip lah. Gitu. Mbak, Mm-mm. yang namanya sebagai seorang ibu, istri dari berapa anak sekarang, Mbak? 1 Baru 1 ya? Ya. Rencana katanya 13 ya kalau nggak salah ya. mau jadi klub sepak bola ya. Oke lah. Apa nih peran suami sejauh ini seperti apa nih? Dukungan suami bagaimana? Ya, kalau tadi saya bilang bisnis harus ada support sistemnya. Betul? Di rumah tangga pun harus punya support Oh, system. mantap. Ini loh. Heeh. Dan itu sudah saya dapatkan dan itu yang membuat saya kuat sampai hari ini ya. Itu Oke. suami saya. Plus dong buat suami saya. Yeay. Wuhu. Dia Nanti juga. tolong dicolong gambarnya, tampilin di ini kita ya. Kamu colong Jangan gambarnya dong. dia ya. Dipublish nih jadinya. Ya dia sih yang benar-benar support saya. Bahkan Tapi tolong katanya dulu suami nggak tertarik ya di dunia ini katanya. Tahu aja sih. Nah iya, ini tolong ceritain juga dong. ya intinya karena dia memang sudah punya pekerjaan yang mapan ya waktu Oh, ketemu waktu itu. saya. Oh, gitu. Iya, dan Oke. posisinya juga udah bagus gitu Benar, ya, benar, bagus-bagusnya. Gaji mungkin juga sudah sesuai yang diharapkan. Itu kan fasilitas dari kantor semua ada gitu ya. Istilahnya Oke, kenikmatan seorang perjaka mana lagi yang dia dustakan gitu kan. Pokoknya bener-bener di titik yang nyaman-nyaman banget gitu. Oke, terus? Tapi kalah juga sama gadis desa. Entar Mbak, berarti waktu itu kalian ketemu kan? Iya. Dia tetap jalanin profesi dia. Ya dia ini sih, dia apa namanya, dia udah kerja kan Udah waktu kerja, itu. betul. Sementara aku sebagai pelaku network marketing. Dia enggak berarti waktu Dia itu. ya? enggak. Jadi ceritanya kakaknya tuh kenalin dia gitu loh ke Oh aku. iya oke. Supaya adiknya juga ikut di bisnis network gitu, pengennya kakaknya. Berarti pertama skeptis juga dong suami. Iya, dia bilang bisa apaan sih tuh gitu kan. Eh. Malah dia bilang gini, ntar orangnya aja deh, jangan bisnisnya gitu. Impian loh. Loh iya, Impian itu. akhirnya kesampaian juga kan? Kesampaian kan. Nah, kayak gitu kan. Tapi sekarang suami udah ikut ini juga bisnis network marketing juga. Akhirnya ikut. Dan Kak Esa tahu apa yang mengubahnya? Apa itu? Ya lagi-lagi harus ada bukti. Oh, Nah, buktinya itu adalah ya waktu akhirnya kan kami menikah kan. benar. Menikah dan waktu itu di usia pernikahan 1 bulan saya sudah hamil dikaruniai anak ya.
waktu hamil tuh mual-mual terus kan Kak, nggak bisa beraktivitas gitu kan. Jadi di mata suami saya itu saya cuma tidur, Nggak produktif nih. nggak produktif nih Iya, gitu kan. betul. Sampai saya tuh difotoin nih loh bentukan kamu gitu. Masa bentukan gila gak sih? Tapi ya udahlah, tapi karena memang kondisi fiksi seperti itu saya nggak bisa keluar rumah. Tapi yang namanya network marketing itu menjanjikan passive income. Benar-benar Dan uang itu bekerja real. sendiri ya. Yes, uang bekerja untuk kita. Saat kita sudah punya jaringan yang terbentuk, tim yang berjalan, ya udah itu aset kita gitu Betul, Kak. betul. Dan ketika saya hamil waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain, aset saya sudah menghasilkan gitu. Jadi ketika akhir bulan, kok di iman kami kan ada persepuluhan ya Kak Esa ya. Betul. Nah itu di akhir bulan aku kasih amplop, aku titipin ke dia, ini titip ya buat gereja gitu. Oke. Dia tahu kan nominalnya, dia Wah, kaget. padahal kan nggak kerja gitu. Nah, terus Betul, nggak kerja kan. Loh, bisa bisa persepuluhan. Loh, bisa persepuluhan segini. Hah? Tuh, penghasilan kamu berapa gitu kan, kamu cuma tidur makan mual gitu kan. Lucu kan Kak gitu. Tapi itu nyata, itu kami alami gitu. Terus kamu jawab dong berarti. Ya berarti hitung aja sendiri ya, aku jawab gitu kan. Udah bilang bentukannya tadi kan. Iya. Makanya aku bilang, ya bentukan kayak itu tuh bisa menghasilkan uang segini kayak gituin. Itu berarti sebelum dia nanya, itu suami nggak tahu ya dari mana Nggak tuh? tahu. Oh, dia nggak nanya juga nggak waktu itu? nanya Oh, sih. oke. Jadi ya mungkin kan mau nanya penghasilan kamu berapa, sungkan juga sih. Ya. Padahal udah jadi suami istri loh. Iya, Kan juga iya. baru 1 bulan juga kan. Oh. Jadinya suami istri gitu kan, Benar, langsung benar, benar. hamil gitu Kak. Nah Oke. makanya dia mungkin mulai menarik juga ini kayaknya Ah, industri dia ini kepo lah, kan, pastilah. kepo gitu. Terus dia kamu bilang, dia mulai nanya-nanya. iya, Oke. dia bilang, terus kayak gimana sih bisnisnya, aku diajarin dong. Oh, oke. Astaga, aku langsung, aduh selama ini juga kita bareng-bareng 8 bulan lebih kan. Waktu belum nikah itu, Betul. tapi kok ya nggak pernah mau terbuka untuk belajar. Tapi setelah tahu hasil, tahu sendiri ya nggak tahu, mungkin aku percaya waktu Tuhan tuh yang terbaik sih Kak. Benar, ya. Ya aku mungkin setuju. memang waktunya dia terbuka itu baru itu gitu. Ya aku positif aja. Akhirnya ya udah, akhirnya 4 bulan itu aku udah mulai pulih. Kehamilan 4 bulan maksudnya, di situ kita berdua jalan bareng dan memang hasilnya luar biasa. Tapi udah dia mulai tetap jalan ngerti. di 2 tempat toh. Tempat kerjanya masih jalan. Oh, yang waktu itu waktu kami mau nikah dia resign Kak. Oh, gitu. Luar biasa kan? Wow. Jadi waktu kami nikah, karena nggak mungkin saya dibawa ke Jakarta, saya nggak mau. Oh, dia kerja di Ya, Jakarta. dia kerjanya di Jakarta kan. Oh. Makanya ya udah memutuskan resign, dan karena aku bilang gini, udahlah penghasilannya di Jakarta itu nggak kalah kok nanti sama yang di sini. Aku bilang gitu sih. Kamu yakinkan itu Ya, ya? yang membuat dia yakin ya kapan-kapan dia diundang aja di podcastnya Kak Esa ya. boleh. Ya intinya tuh jiwa mengalahnya itu ya aku salut banget. Oke. Jadi cowok-cowok tuh nggak harus yang super yang harus menang sendiri, enggak kok. Yang penting kebaikan bersama aja. prinsipnya Benar-benar. gitu. Itu yang membuat dirimu akhirnya terus berdua akhirnya jadi sebuah kekuatan yang digabungkan jadi luar biasa sekarang berarti, Kak, ya. Amin. Gitu. Tapi pekerjaan kamu memang itu aku lihat sering keluar kota. Itu Iya. tuh memang seperti itu ya, ngasih coaching gitu Yes, ya. kasih coaching. Nah, itulah makanya suamiku tuh udah tahu gitu. Nanti kerjaan aku kan bakal kayak gitu. Kalau kita nggak di satu bidang sulit juga. Tapi karena sekarang udah satu bidang enak, makanya kemana-mana selalu berdua. Dan Mak Sarah sekarang fokus di situ aja, network marketing itu ya, jadi trainer itu juga itu ya. Iya, saya di situ. Karena itu sudah menguras banyak energi ya. Karena bagi saya ini nggak hanya sekedar, kalau dulu kan memang orientasi saya gimana mewujudkan mimpi, gimana bisa cari cuan kan gitu kan Kak. Kalau sekarang ini sudah, karena ini menjadi passion ya. Jadi saya juga pengen nantinya ada orang-orang yang bisa merasakan manfaat yang luar biasa dari network marketing. Makanya itu tugas saya sebagai seorang coach itu seperti itu. Itu peluang masih tinggi ya Kak ya, berarti masih lebar banget ya. Sangat. Kemarin sangat terpengaruh nggak tinggi. dengan corona kayak gitu tuh? Justru di saat corona bisa dicek di situs-situs media nih. Industri network marketing itu menyumbang besar sekali ke negara. Wow. Aku bisa bilang angkanya nanti daripada takut salah kan, daripada nanti dikira jumawa juga. Silakan di googling sendiri, ada infonya di situ. Makanya dari situ pemerintah juga apresiasi. Yes. Kemarin juga ada pertemuan APLI ya, suami saya yang datang di Jakarta. Itu juga APLI sangat berbangga dengan seluruh anggota APLI di situ, kumpulan network marketing seluruh Indonesia, Seluruh ya. Indonesia datang Ya, semua. anggota-anggota APLI, dan semakin semangat gitu Kak, karena menunjukkan dedikasi, kiprah. Justru di saat pandemi banyak industri yang keok, network marketing justru bangkit. Benar. Karena kan kita bisa dikerjakan tanpa harus ngantor, Masuk gitu-gitu akal. loh Kak. Masuk akal Nah sekali. itu, Wow. di rumah pun bisa. Oke, Kak, ini terakhir sebelum close nih. Ya. Apa yang mau disampaikan khususnya untuk wanita-wanita di luar sana yang saat ini mungkin masih sedang mencari jati diri, sedang mencari, aduh kayaknya aku kerja apa ya atau apa gitu, silakan Kak. Ya, jadi pesannya untuk para wanita di luaran sana ya, entah kakak-kakak, ibu-ibu, ya berapapun usia kita nggak peduli ya, para wanita di luaran sana. Artinya adalah
berbanggalah dengan diri kita, positiflah dengan diri kita. Kita ini hebat loh, kita ini luar biasa. Jadi apapun keadaan kita sekarang, selalu punya spirit semangat yang positif. Dan temukan wadah yang bisa membuat kita itu berkarya begitu. Dan di industri network marketing, kita semua bisa masuk dengan modal yang sangat-sangat kecil. Benar. Begitu. Kita bisa mengerjakan dengan maksimal, dengan hasil yang maksimal. Bahkan backgroundnya apapun ya kak ya. Backgroundnya apapun. Mau Jadi- jasa SD, SMP, SMA boleh semua. Boleh semuanya Kak. Jadi memang itu salah satu hal yang bisa kita manfaatkan. Mungkin seringkali ada curhatan dari ibu-ibu yang katanya waktunya habis ngurus anak lah, udah nggak kepikiran Iya, dan iya, sebagainya. iya, Justru persiapkan masa depan anakmu dari sekarang. Gitu. Wow. Sambil diurus, sambil dikerjakan di rumah. Waktu anaknya tidur, biasanya cuma tiktokan, cuma scroll nggak Iya, penting. Coba bener. dipakai untuk bisnis network marketing. Masuk Pasti hasilnya luar biasa. Masuk akal. Itu aja Oke. sih Kak. Artinya bahwa pekerjaan ini sebenarnya bukan pekerjaan yang menyita terlalu banyak waktu ya kak ya Tidak sebenarnya. Kak. Yang penting Karena manajemennya aja. manajemennya juga dan Iya. satu. Ini kan sebenarnya masalah komunikasi kan, masalah kita Betul. bersosialisasi dengan orang lain kan. Yes. Artinya bisa dilakukan pertama orang-orang di ring satu dulu aja nih, Boleh, kerabat-kerabat sendiri, iya, tetangga-tetangga. betul. Kalau biasanya kan tetangga-tetangga ibu-ibu khususnya ini maaf bukan seudon, tapi biasanya kan kalau kumpul kan ngomongin tetangga nih, Iya. ngomongin orang lain ya. Iya. Ya ampun itu udah janda loh sekarang loh. Aduh, Bu. Hati-hati gitu deh ya. Bang, suami kita gitu ya. Ini berarti sekarang dirubah. Berarti kalau di pekerjaan ini Ya. kumpul tapi ngomong yang positif berarti ya. Yes, betul. Bagaimana cara mencari uang, Iya. mengembangkan diri seperti itu ya. Yes, Wow, luar betul. biasa banget. Mbak Sarah terima kasih loh udah mau datang di podcastnya kita. Sama-sama Kak Esa. Ya, pokoknya nanti kita minta apa namanya ya harapan kita adalah dari yang kita obrolin ini bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Amin, Khususnya para amin. wanita-wanita. Yes. Siapapun Anda seperti Mbak Sarah bilang tadi, backgroundnya apa, ya profesinya apa. Pokoknya harus fokus dengan apa yang Anda kerjakan, Ya. karena itu nanti jangan takut juga untuk bermimpi. Yang pasti Ya. itu juga Mbak Sarah ya. Ya. Mbak Sarah, thank you. Habis ini kita makan-makan dulu sebelum kita pulang ya. Siap. Oke, Mau kita nambah lagi bisa toh? boleh dong dengan senang hati kan mumpung ada promo. Oke. Thank you. Baik, sampai jumpa lagi di tamu Esa berikutnya. Nanti kira-kira ada siapa. Jangan lupa kalau kamu mendukung channel ini, please lakukan 3 hal aja. Salah satunya adalah dengan subscribe. Kamu bisa kasih komen juga. Kamu pengen mendatangkan, Mas tolong dong datangin tamu yang dari backgroundnya ini. Boleh. Tulis saja di komen ya, atau minimal nge-like lah. Yes. Gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye. Mbak icipin boleh dong Mbak. Nih silakan Mbak. Nah nih. Ada daging cincangnya nih. Tenang, kru udah sapa sini sendiri-sendiri. Oke. Oke, Boleh, oke. gak diet kan?